Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rangkaian Tadabbur 30 juz bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Dan sampai saat ini kita masuk ke dalam juz ke-15, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita surah yang besar dibaca oleh kaum muslimin, yaitu surah Al-Isra dan surah Al-Kahf sebagiannya. Dan surah Al-Isra sangat kental sekali. Allah membahas tentang keagungan Al-Quran. Allah mengatakan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Semuanya Quran ini diturunkan bagi mereka yang mau maju, bagi mereka yang mau sukses, bagi mereka yang mau terdepan. Dan Allah juga membuka bagaimana surah Al-Isra dengan ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bagaimana Allah memuji atas dirinya dengan kata tasbih di awal, dan Allah menjadikan hambanya berpergian di malam hari. Siapa hamba tersebut? Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Allah tidak memilih kata Rasul. Allah mampu saja mengatakan subhanalladzi asra bi rasulihi. Allah mampu saja mengatakan Nabi, subhanalladzi asra bi nabiyhi, mampu. Tapi Allah memilih kata abd, kata hamba, karena puncak status tertinggi seorang adalah ketika dia menjadi hamba Allah. Puncak tertinggi kedudukan seorang adalah ketika menjadi hamba Allah, bukan menjadi seorang yang memiliki jabatan. Tapi ketika dia mampu menghambakan kepada yang menciptakan dia adalah puncak tertinggi. Maka Allah pilih Nabi SAW sebagai hamba terbaik, karena yang mampu menghambakan diri menjadi hamba terbaik adalah Nabi SAW. Lalu jelaskan di awal-awal dalam surah Al-Isra bagaimana kisah Bani Israel, yang mana mereka telah diamanahkan untuk kembali ke Al-Quds. Kemudian mereka berhasil setelah berlalu dan lama sekali untuk bisa sampai ke sana. Tapi mereka tidak mau berjihad, tidak mau berani berjihad. Maka Allah buat sasar mereka selama 40 tahun. Dan Allah jadikan bangsa lain menjadi penguasa atas mereka karena kezaliman yang mereka lakukan. Demikianlah kita, kalau kita dijajah, kalau kita dihancurkan oleh bangsa lain, boleh jadi itu sebab kekeliruan karena diri kita. Sebagaimana Bani Israel yang banyak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala oleh bangsa luar yang saat itu oleh Nebukadnezar yang menguasai diri mereka. Begitu mereka pernah diperbudak oleh Fir'aun di zaman tersebut, di zaman Nabi Musa. Maka inilah salah satu hal yang menjadikan kita perlu berintrospeksi diri. Dan kemudian Allah menyebutkan di dalam surah Al-Kahfi, di mana surah Al-Kahfi ini tema besarnya adalah ujian. Ujian yang menimpa seorang, baik dari harta, baik dari jabatan, baik ujian keimanan berupa ujian tauhid, baik ujian berupa ilmu, yang mana Nabi Musa di sini diabadikan. Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara, bagaimana mungkin kamu bisa bersabar atas suatu hal yang tidak kamu kuasai. Artinya yang membuat masalah kita menjadi runyam bukan masalahnya, tapi karena ketiadaan ilmu yang ada pada diri kita. Sehingga segala hal dengan ilmu itu akan menjadi mudah, segala hal dengan ilmu akan menjadi enteng. Karena ketiadaan ilmu itulah yang membuat kita menjadi panik, cepat panikan, cepat responsif karena tidak ada ilmu. Dan Allah juga mengabadikan bagaimana kisah Ashabul Kahfi, the seven sleepers, 7 orang pemuda yang Allah buat tidur selama 300-an tahun, dikarenakan mereka menjaga keimanan mereka dari penguasa yang tirani di zaman tersebut, yang penguasa tersebut adalah orang-orang musyrik. Maka mereka melarikan diri, Allah buat tidur selama 300-an tahun. Dan ini menjadi pertanda bahwa demikianlah Allah jaga keimanan bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam menjaga keimanannya. Dan Allah jadikan mukjizat kepada mereka berupa tertidur, sehingga salah seorang di antara mereka ketika keluar daripada goa, maka mereka melihat bahwa ternyata mata uang koin yang dipakai tidak lagi bisa digunakan, dan ternyata mereka Allah buat tidur selama 309 tahun. Demikianlah tadabbur, dan masih banyak kisah-kisah lainnya. Ketika Allah juga mengabadikan wajibnya kita berbakti pada orang tua dalam surah Al-Isra-nya, Allah juga mengkaitkan antara diri kita harusnya lebih giat untuk salat malam, salat tahajud, karena itu akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Allah juga mengatakan fatahajjad bihi nafilatan lak. Tahajud sebagai tambahan bagi kita untuk bisa nantinya ditinggikan derajatnya di sisi Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Demikian tadabbur juz ke-15, sampai jumpa di juz ke-16. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما